Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 kelas A Teknik Industri 2018 mata kuliah Penelitian Operasional 2 akan membahas mengenai analisa perbandingan dan perhitungan rantai Markov kontinu dengan studi kasus pengolahan jalan di Kabupaten Bangkuan Barat. Adapun anggota kami adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Yohane, yang kedua adalah Muhammad Taufik, yang ketiga adalah Ahmad Jailani, yang keempat adalah Muhammad Jody, dan yang kelima adalah Ika dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rianita Puspasari STMT. Pembahasan pertama ini adalah pembahasan mengenai bab 1 pendahuluan. Itu berisi latar belakang penelitian, rumusan masa penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitian, sistematika penulisan. Di sini tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu yang pertama memahami proses penyelesaian studi kasus dengan analisis rantai Markov kontinu, dua mengetahui waktu dan prediksi perbaikan dalam pengolahan pada jalan, yang ketiga membandingkan dan menganalisis hasil perhitungan manual dengan perhitungan software yang sudah disediakan. Pada bab 2, tinjauan pustaka, terdapat state of the art yang kami gunakan sebanyak 10 jurnal yang terdiri dari 7 jurnal nasional dan 3 jurnal internasional. Adapun contohnya sebagai berikut. Kemudian terdapat juga studi literatur yang kami gunakan dengan 6 topik. Yang pertama, penelitian operasional, yang kedua, Markov chain, yang ketiga, matriks peluang transisi, yang keempat, peluang transisi end-step, yang kelima, persamaan Chapman-Kolmogorov, dan yang keenam, faktor keadaan. Yaitu bab 3 yaitu metodologi penelitian yang digambarkan melalui flowchart. Di sini ada 2 flowchart. Yang pertama yaitu flowchart penelitian yaitu yang menggambarkan proses penelitian yang ada di laporan. Selanjutnya ada flowchart pengolahan data yaitu menggambarkan perhitungan yang ada di laporan ini. Pengumpulan data dan pengolahan data. Di pengumpulan data ada data jurnal acuan yaitu jurnal yang diambil dari Bidang Nasional. Datanya ada sebagian berikut. Lalu ada data modifikasi, di mana data modifikasi ini ada data yang tadi data jurnal acuan ini diubah nilai persentasenya dari setiap tahunnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada pengolahan data. Nah, pengolahan data jurnal acuan. Langkah pertama yang menentukan kriteria state kondisi. Ini adalah tabel dari kriteria state kondisinya. Lalu pada langkah keduanya adalah melakukan perhitungan distribusi kondisi awal. Ini adalah vektor kondisi awalnya. Lalu kemudian langkah selanjutnya adalah penyusunan MPT atau matriks probabilitas transisi, di mana ada 2 MPT yaitu MPT rekonstruksi dan rehabilitasi dan juga MPT pemeliharaan. Ini adalah hasil akhir dari pengolahan data dari jurnal acuan, di mana dapat dilihat pada tabel tersebut. Lalu pengolahan data modifikasi, langkah-langkahnya sebenarnya sama dengan pengolahan data acuan, jurnal acuan. Langkah pertamanya sama, menentukan kriteria state kondisi, dengan state kondisi pun yang sama dengan data jurnal acuan. Lalu keduanya menentukan perhitungan vektor kondisi awal. Ini adalah vektor kondisi awalnya. Lalu menyusun matriks probabilitas, sama ada 2 MPT-nya. Itu hasilnya tadi, dan ini adalah hasil akhirnya. Ada perbedaan di persentasenya karena memang persentasenya pun berbeda dari data di awal. Lalu ini adalah hasil dari pengolahan data menggunakan aplikasi atau software WinKSB. Dapat dilihat di tabel yang paling kanan adalah hasil akhirnya. Baik, selanjutnya pada bab 5 terdapat analisis dan pembahasan. Setelah melakukan perhitungan analisis Markov chain kontinu secara manual dan menggunakan software QM for Windows, maka dapat dilihat perbedaan antara data asli dengan data modifikasi, yaitu sebagai berikut. Terlihat pada jumlah perolehan dan kehilangan konsumen. Selain itu, diperoleh juga nilai equilibrium yang berbeda, karena perbedaan angka dari kedua perhitungan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu perhitungan dan studi kasus pada analisa rantai Markov kontinu dengan hasil menunjukkan bahwa simulasi dalam program penanganan jalan tingkat jaringan untuk jangka waktu 5 tahun menghasilkan nilai kondisi baik menjadi 97,60% di akhir tahun 2022. Sebaliknya nilai kondisi rusak berat RB terus mengalami penurunan sampai 0,5% sehingga dapat dikatakan optimal. Adapun sarannya yang pertama adalah menggunakan studi kasus dengan perhitungan dengan baik. Proses perhitungan harus teliti, penganalisan tidak boleh keluar dari pokok kajian dan studi kasus yang dibahas. Sekian video penjelasan dari presentasi kelompok 2 kelas A. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.